In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa selalu bahagia. Hari ini kita merenungkan Injil Matius bab 6 ayat 7-15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, perikop Injil Matius bab 6 ayat 7-15 dapat kita renungkan dalam dua bagian. Pertama, Yesus memberi nasihat kepada para muridnya dalam berdoa, janganlah mengoceh. Itu yang dimaksud dengan bertele-tele. Doa seperti itu hanya dilakukan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengira bahwa mereka akan didengar karena banyaknya perkataan mereka. Alih-alih, percayalah, Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan sebelum kamu memintanya. Kedua, Yesus mengajarkan cara berdoa, bahkan memberikan kepada kita doa yang terpenting dan termujarab. Doa itu dikenal sebagai doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami terdiri dari 3 bagian. Pertama, arah dan tujuan doa adalah Allah sebagai Bapa kita, bukan sembarang Bapa, melainkan Bapa yang amat baik dan murah hati. Inilah seruan kita kepada Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Bagian pertama doa Bapa kami terpusat pada Allah Bapa dan kehendaknya. Bagian kedua, isi doa terarah pada kebutuhan kita, namun yang selaras dengan kehendak Bapa, bukan kemauan diri sendiri. Maka kita diajak berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yang ketiga, setiap doa kita hendaknya disertai dengan semangat saling mengasihi dan terutama saling mengampuni.
Tanpa itu semua, mustahil doa kita terkabul. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian juga. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, apa maknanya? Pertama, kita tahu dan hati kita merasakan dengan tepat apa yang harus dilakukan saat kita berdoa. Allah telah menempatkan keinginan dan cinta dalam diri kita yang mencerminkan cinta kasih Allah yang tidak terbatas. Kedua, sejak awal Allah itu baik, bahkan dengan kasih-Nya Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, bahkan dalam pandangannya Allah melihat bahwa itu sangat baik. Apapun yang baik dalam diri kita adalah cerminan kebaikan Allah sendiri. Yesus ingin kita tahu, begitulah cara kerja doa. Doa itu bukan ocehan, melainkan seruan hati kita kepada Allah. Ketiga, selain seruan individual, doa yang diwariskan Yesus adalah doa bersama. Ketika kita berdoa Bapa kami dalam misa, imam mengangkat tangannya atas nama gereja. Bapa melihat anak-anaknya mengulurkan tangan mereka kepadanya. Apalagi seruan itu dilandasi dengan sikap saling mengampuni, hati Bapa tersentuh dan mengabulkan setiap permohonan dan harapan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga firman Tuhan ini membangun sikap dan cara kita berdoa kepada Bapa. Selebihnya, bersiaplah menerima curahan rahmat dan berkat dari Bapa kepada kita. Demikianlah salah satu tema yang bisa kita renungkan berdasarkan Injil pada hari ini. Terima kasih panjenengan tetap setia mengikuti renungan harian ini. Terima kasih kepada para subscribers yang baru. Apabila renungan harian ini bermanfaat, terima kasih berkenan membagikannya kepada siapa saja. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Papa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah